Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan tuweb pertama. Jadi secara sederhana akan saya jelaskan. Jadi kita melakukan tuweb ini nanti sebanyak 3 kali dalam 8 minggu ini. Jadi dalam tuweb itu nanti kita akan kulik tugas dari teman-teman. Kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol terkait tugas-tugas yang sudah dikerjakan, sehingga nanti tugas-tugas itu bisa sempurna sampai akhir pertemuan. Nah, dalam tuweb ini nanti saya akan coba lihat pekerjaan teman-teman. Nanti kita diskusi ya, kira-kira apa kekurangannya dan apa saja yang menjadi problem gitu. Nah, kita akan lihat, akan saya share screen terlebih dahulu. Tampilan dari e-learning-nya. Apakah sudah nampak teman-teman? Oke, sudah nampak ya. Jadi e-learning yang kita gunakan dalam pembelajaran ini merupakan e-learning yang sudah dikembangkan oleh UT. Jadi ada banyak fitur yang bisa digunakan. Saya akan menjelaskan harus kita lakukan. Jadi dalam 8 pertemuan ini nanti kita akan melakukan tuweb sebanyak 3 kali. Kemudian teman-teman juga mengerjakan tugas sebanyak 3 kali. Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, sehingga nanti dalam setiap tuweb akan dibahas tugas-tugas tersebut. Selain itu akan disisipi beberapa diskusi. Jadi teman-teman nanti ngisi diskusi dilakukan dengan runut supaya nanti penjelasannya bisa dipahami bersama. Oke, kita sudah melakukan beberapa sesi. Mulai dari sesi pertama, kemudian sesi kedua. Sesi kedua ini kita sudah berdiskusi, jadi sudah ada aktivitas tanya jawab. Ini penting untuk nanti melihat keaktifan teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah pengerjaan tugas. Dalam pengerjaan tugas ini saya melihat sudah cukup banyak. Dari total keseluruhan ada 25 partisipan yang sudah mengerjakan sekitar 15. Ini ada masuk satu lagi. Sudah hampir separuh lebih. Tadi sudah saya periksa, saya beri catatan-catatan sehingga nanti kita bisa mengulasnya terlebih dahulu. Dari sini sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau didiskusikan sambil menunggu teman-teman lain yang join. Silakan. Kita bisa nanti saya plot waktunya untuk tuweb itu sebisa mungkin teman-teman bisa join semua karena kita dari belahan Indonesia wilayah barat, tengah sampai timur. Jadi nanti kita harus menyesuaikan supaya teman-teman yang di timur sana tidak terlalu malam. Sebelum kita ulas
webnya saya akan memperlihatkan presensi ya. Presensi pada web 1. Saya mau presensi teman-teman yang hadir supaya nanti nggak ada yang terlewat. Oke, saya panggil ya. Raymundus ada, bisa open cam. Raymundus. Oke. Panggilannya siapa ini? Raiba. Ya. Dari mana asalnya? Dari Flores. Oke. Kabupaten Manggarai, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Rara Tiara Nur Aziza ada? Siap hadir, Pak. Ya. Dari mana, Rara? Dari Karawang, Jawa Barat. Oke, terima kasih. Ratna Roidatin. Siap ada, Pak. Asalnya dari mana? Saya dari Blitar, Jawa Timur, Pak. Terima kasih, Mbak. Sarah Putri ada? Oke. Ya. Terima kasih. Hadir, Pak. Ya. Dari mana? Asalnya Sarah Putri? Hadir, Pak. Ya. Dari daerah mana asalnya Sarah Putri? Dari Bandung, Pak. Ya. Terima kasih. Siti Husnul ada? Oke, tidak ada Siti Husnul. Kita lanjut ke Muhammad Razra. Ada Muhammad Razra? Siap hadir, Pak. Dari mana? Saya dari Bandung, Jawa Barat. Oke. Kurnia Juniarsi ada? Hadir, Pak. Saya dari Bogor. Iya. Terima kasih. Imas Masito ada? Hadir, Pak. Suara nih, Mak. Dari Subang. Suara nih. Ya, terima kasih. Alian, ada Alian Nur? Hadir, Bapak. Dari mana Alian? Dari Denpasar. Terima kasih. Nadia ada Nadia? Hadir, Pak. Dari mana Nadia? Dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, terima kasih. Jelita ada Jelita? Oke, Jelita tidak ada. Fitria Wulandari ada? Hadir, Pak. Dari mana? Dari Tangerang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Siti Nur Hasyah ada? Hadir, Pak, dari Kalimantan Timur. Oke, terima kasih. Taskia Kamila ada? Hadir, Pak. Dari mana? Dari Ya, terima kasih. Putri Hanifah ada? Oke, selanjutnya Firda Arifah ada? Hadir, Pak. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih. Naila ada Naila? Oke. Naila. Tara Mutiasari ada?
Oke, tidak ada. Sabrina Damayanti ada? Tidak ada. Zikratul Salim ada? Tidak ada. Ahmad Dairobi ada? Tidak ada. Ari Iswantoro ada? Oh, tidak ada. Putri Anggraini ada? Tidak ada. Rizkia Kanida ada? Tidak ada. Satria Anugrah ada? Tidak ada. Oke. Terima kasih. Kita akan lakukan pembahasan terkait tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya telah mengerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah nampak, sudah terlihat tampilan e-learningnya? Halo? Apakah sudah terlihat tampilan e-learningnya? Oke, saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak e-learningnya? Sudah ya? Oke. Jadi kita bedah dulu soal diskusinya. Jadi soalnya terkait dengan pengerjaan dari teman-teman itu mengenai industri. Jadi nanti dari tugas teman-teman wawancara itu mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian tentang pemerintahan itu apa, kemudian hubungan industri dengan pemerintah itu apa, peranan hukum dalam dunia industri itu apa, kemudian menjelaskan tentang bagaimana kebijakan ketatanegaraan dan juga ketenaga kerjaan, sehingga nanti teman-teman punya gambaran. Gambarannya itu secara spesifik memberikan penjelasan setelah turun ke lapangan, apa saja yang terjadi, apa saja yang muncul, dan bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Perintah yang harus dilakukan seperti biasa harus dicermati sama teman-teman. Jadi teman-teman mahasiswa perlu mengetahui bahwa tugas satu ini berkaitan dengan diskusi yang sudah Anda ikuti. Jadi sebelum-sebelumnya kan ada diskusi. Nah, itu sudah muncul penjelasan-penjelasan terkait
sosiologi industri dari daftar pertanyaan yang sudah Anda buat untuk pihak industri, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian semuanya itu harus diwawancara, harus diinterview gitu, untuk mengetahui bagaimana respon dan juga kondisi dari pihak-pihak yang diinterview tersebut. Kemudian teman-teman diarahkan untuk membuat esai. Jadi dari hasil interview itu, wawancara, jadi buat semacam uraian gitu, berbentuk paragraf. Jadi teman-teman diharapkan membuat hasil interview itu model esai gitu, menjelaskan tentang beberapa poin. Nah, setelah saya periksa hasil pekerjaan teman-teman, itu ada sekitar 15 yang mengirimkan. Jadi nanti teman-teman yang belum, silahkan menyelesaikan tugasnya, karena ini masuk penilaian, nanti akan ada poinnya. Jadi diakumulasi poinnya mulai web 1 sampai web 3. Dari ke-14 yang sudah submit tugas, yang paling banyak persoalan muncul, saya rasa teman-teman perlu membatasi lagi yang dimaksud dengan industri, pabrik maupun UMKM. Jadi itu kan ada skalanya, mulai dari yang kecil, menengah, sampai yang besar. Bentuknya bisa home industry, bisa UMKM, bisa juga skalanya yang besar yaitu pabrik. Jadi teman-teman harus selektif kalau memilih informan tadi itu. Nah, saya temukan ada beberapa yang sudah pas seperti pabrik, UMKM, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kategorinya masih kecil gitu. Maksudnya kayak warung kelontong, sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi kadang industri warung kelontong itu atau warung tetangga itu masih belum lengkap, belum komplit dalam hal apa, misalkan perizinan dan lain sebagainya. Karena yang mau dikaitkan dengan pemerintah itu ya terkait pajak, kebijakan, dan lain sebagainya. Sehingga nanti teman-teman perlu lebih selektif dalam memilih jenis dari industri tadi. Kalau industri rumahan ya mungkin yang pekerjanya berapa, kemudian yang omsetnya berapa, yang bentuknya CV atau PT, nah seperti itu. Itu kan nanti dia akan ngurus perizinan, akan ngurus pajak, dia juga punya kaitan dengan hak-hak pekerja dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah saya periksa tugas-tugas teman-teman, di situ saya kasih note, catatan-catatan yang mungkin nanti di kemudian waktu, di acara-acara web selanjutnya, dalam pengerjaan tugasnya itu nanti bisa disempurnakan lagi. Nanti teman-teman bisa lihat di akun e-learningnya, apakah sudah lengkap atau apakah masih ada catatan. Oke, teman-teman bisa sambil lihat e-learningnya, sudah saya kasih catatan. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa diskusi, silahkan saya berikan waktu. Kita efektifkan ya, walaupun 1 jam, kita bisa maksimalkan. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun masukan dan saran, silahkan.
Boleh, bisa. Sama-sama. Mau tanya Bapak, jika pemilihan pertama saya seperti contohnya di toko kelontong, kemudian di tugas berikutnya saya memilih industri lain, apakah bisa Bapak? Bisa diperbolehkan. Jadi fungsinya Tuweb ini kayak gini. Jadi membuat apa namanya teman-teman bisa melakukan perbaikan di tugas-tugasnya itu supaya lebih baik lagi. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Yang lain silahkan teman-teman yang lain. Izin bertanya ya Pak, sebelumnya mohon maaf karena saya untuk S1 ini masih belum saya kirim. Tapi kan disinggung soal beberapa. Gimana suaranya? Suaranya putus-putus. Silahkan diperbaiki. Apakah sudah jelas Pak? Gimana? Sudah terdengar. Baik, izin Pak, sebelumnya mohon maaf karena saya belum mengirimkan esainya karena ini masih proses. Lalu kemarin kan saya juga sudah melakukan interview ke industri di daerah tempat tinggal saya. Namun karena ini usaha yang saya angkat ini kan peternakan, tapi peternakan ayam petelur, namun skalanya ini masih 100 atau 300 ekor Bapak. Jadi untuk perizinan ini beliau masih atas nama pribadi seperti itu Pak, belum memiliki kayak CV ataupun PT. Apakah ini tidak apa-apa ya Pak? Oke, jadi nanti saya kasih angle ya, sudut pandang. Kalau misalkan itu masih milik pribadi, ini yang akan dibahas itu nanti nggak bisa mengaitkan hubungan industrinya dengan pemerintah. Misalkan kalau belum ada CV atau PT, pasti dia nggak bayar pajak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, kalau mau bayar pajak itu pasti karyawannya juga dibuatkan NPWP dan lain sebagainya. Nah ini nanti ulasan yang seperti itu nanti kamu nggak bisa dapat apa ya, influence dari objek yang terlalu kecil gitu. Kalau misalkan sudah ada CV, pasti dia nanti akan rutin melaporkan pajaknya. Kemudian pegawai-pegawainya juga sama, akan dibuatkan NPWP dan seterusnya. Tapi itu terserah kamu, nanti kamu lihatnya dari sudut pandang yang mana gitu. Itu kan di situ dijelaskan di tugas itu harus mewawancarai masyarakat sekitar, pemilik UMKM, pemilik industri sama pemerintah terkait dengan kebijakannya. Nah, coba nanti ditelaah lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain. Maaf Pak, saya mau nanya, untuk nilai raton ini kan 60% diambil dari tugas praktek dan 40%-nya dari UAS. Nah, itu untuk supaya nilai aman tugas kita itu di angka berapa? Ya, ngerjakannya harus all out supaya nilainya bagus itu aja. Kalau nilai tugas ini bagus,
berarti UAS-nya kan 40%. Ya, ini sangat berpengaruh terkait dengan tugas yang akan kita kita bahas di setiap pertemuan web ini. Jadi maksud saya gini loh, nanti kan ada tugas lagi, teman-teman ngerjakan lagi. Tugasnya itu beriringan, berurutan. Jadi kalau teman-teman mengerjakannya mengikuti diskusi-diskusi web, pasti mengerjakannya akan maksimal. Tidak akan banyak kesalahan ataupun bisa dioptimalkan gitu. Jadi nilainya juga bisa optimal. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Silahkan teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung atau belum jelas, bisa kita diskusikan. Maaf, Pak, saya mau nanya. Masalah tugas saya kan sudah dinilai, tapi saya kurang puas. Nah, saya ingin memperbaikinya. Nah, silahkan. Nah, Boleh. saya mau nanya kalau itu kan saya tugasnya itu di bidang tekstil, menjahit. Ya. Terus kemudian? Nah, itu saya kan hubungan dengan pemerintahnya itu yang masih saya bingung. Kalau dari izin memang belum ada karena sosialisasi dari kelurahan, dari kecamatannya juga kurang, Pak, kalau untuk di Kabupaten Bogor ini. Tapi kalau untuk di daerah Depok, setelah saya survei beberapa tempat itu kalau yang di Depok itu memang selalu ada sosialisasi untuk pelatihan menjahit, pelatihan untuk barista dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang di Kabupaten Bogor ini sulit, Pak, susah untuk mendapatkan informasinya. Itu kalau dikaitin gimana ya, Pak? Ya kan nggak cuma soal kebijakan mengenai peran pemerintah ya. Bisa juga misalkan bagaimana usaha tekstil ini amdalnya, ngurus perizinannya bagaimana. Itu kan banyak aspek yang berkaitan dengan pemerintah itu. Misalkan kalau beberapa jenis industri itu harus punya izin supaya nggak bermasalah di kemudian hari, termasuk limbahnya, termasuk sisa hasil industrinya itu. Bisa juga misalkan apakah karyawannya sudah didaftarkan BPJS dan lain sebagainya. Kan itu ada kaitannya sama pemerintah, sama dinas kesehatan, sama dinas tenaga kerja dan lain sebagainya. Jadi bisa ke situ. Dieksplor aja, digali aja. Kira-kira problem-problem apa yang sering muncul. Seperti itu. Terima kasih ya, Pak. Ya. Teman-teman yang lain mungkin? Oke, silakan. Peternakannya info dari beliau ini untuk masalah perizinan hanya NIB dan pajak perorangan. Cuma kalau untuk NIB itu dibutuhkan beliau untuk awalnya itu ngurus pinjaman ke bank gitu, Pak, sebelum membuka usaha. Apakah ini juga bisa saya masukkan di hubungan sama pemerintah? Bisa dinarasikan, dijelaskan secara detail seperti itu tahapannya, prosesnya, mekanismenya, bagian dari kebijakan pemerintah. Baik, itu karena pinjamannya KUR itu juga program pemerintah, bisa saya masukkan ya, Pak? Ya, bisa. Baik, Pak, terima kasih.
Ya, jadi nanti teman-teman bisa berangkat dari kelemahan atau persoalan yang dihadapi oleh industri tersebut. Nah, kira-kira pemerintah ini bisa bantu apa, bisa ngaper apa gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, silahkan teman-teman yang lain. Halo Pak, selamat malam. Malam, silahkan. Izin bertanya Pak terkait penilaian tugas satu. Saya punya nilainya kurang puas Pak. Kemarin saya punya judulnya itu ambil di bagian UMKM di sidang. Tapi pertanyaan saya Pak, di sana kan kemarin saya sudah ini perlu wawancara, terus foto hasil wawancara, tapi hasilnya tidak bagus. Menurut Bapak, kira-kira mana yang ini Pak, mana yang masih kurang saya punya nih? Mohon maaf Pak. Saya Raymond Ustadz Musraik Pak. Mungkin perlu didirect untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh industri di tempatmu. Kemudian peran pemerintahnya itu apa itu. Jadi nggak cuma hal-hal yang sifatnya administratif. Misalkan eh, sudah ada anunya belum UMKM-nya apa, sudah ada izinnya belum, eh, sudah ada AMDAL-nya belum gitu. Tapi bisa juga di angle-angle yang lain gitu. Misalkan eh, apakah masih ada pekerjaan anak di UMKM itu, di industri itu. Kalau ada berarti kaitannya sama dinas perlindungan perempuan dan anak misalkan. Tentang kawasan zero pekerjaan anak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa memunculkan hal-hal yang di luar normatif yang biasanya dipersiapkan oleh industri, perizinan, AMDAL dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa punya sudut pandang yang lain. Nah itu yang bisa digali. Jadi nggak monoton, nggak sederhana, tapi dia spesifik seperti itu. Tugasnya apakah bisa dirubah Pak atau bagaimana? Nah, silakan kalau mau diperbaiki. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Silakan. Mau bertanya. Ya, silakan. Suaranya terlalu kecil. Bisa, ya. Sekarang ini kan lagi ini kan UMKM yang berbasis itu bisa misalnya sekarang kan misalnya seperti di industri rumahan juga mereka sistem misalnya dijual sistem apakah itu bisa diangkat istilahnya dalam spesifik kegiatan industri rumahan itu ada sistem sampai sekarang ini itu lagi berkembang sekarang misalnya itu sih. Suaranya putus-putus. Ya, sudah mohon maaf Pak, sudah dengar jelas Pak? Jelas. Ya, jadi kalau misalnya nih Pak, sekarang ini kan lagi berkembangnya pesatnya media online ya Pak ya. Misalnya banyak orang yang berjualan di online platform-platform seperti ya banyak seperti Shopee, TikTok misalnya. Nah, itu misalnya ada industri rumahan tapi dia berjualannya di online gitu. Karena kan memang sekarang ini lagi tingginya di online ini gitu Pak. Apakah itu kita bisa angkat gitu kan?
misalnya ada industri rumahan tapi dia berjualannya di online dengan platform dengan banyak-banyaknya platform media sosial gitu Pak. Bisa, tapi kamu harus bisa memunculkan problem yang menjadi apa sesuatu yang penting gitu. Sehingga ini pemerintah harus turun tangan gitu. Oh, oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Silahkan yang lain. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita closing ya. Mohon untuk di open cam, saya mau ambil gambar. Terima kasih atas pertemuannya pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengerjakan tugas. Silahkan kalau ada yang mau diperbaiki, disempurnakan. Saya berikan waktu sampai limit pengerjaan tugas. Nanti teman-teman bisa mengoptimalkan itu. Mungkin itu dari saya malam ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi wasabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.